semuanya, perkenalkan saya Elizabeth Laveda Marut. Saya mahasiswi keperawatan semester 8 Fakultas Kesehatan dari Universitas Citra Bangsa Kupang. Jadi di sini saya akan memberikan edukasi tentang penyakit menular seksual. Yuk simak video dan penjelasan berikut. Sebelum kita masuk pada penjelasannya, kita perlu tahu apa sih penyakit menular seksual itu? Penyakit menular seksual adalah segolongan infeksi yang terutama ditularkan melalui kontak seksual. Penyakit menular seksual dapat disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, protozoa, atau ektoparasit. Penyebarannya pun bisa melalui sperma, darah, dan cairan lainnya. Nah, bagaimana sih cara penularan penyakit menular seksual itu? Yang pertama, pastinya melalui hubungan seksual, baik secara vagina, oral, ataupun anal dengan seorang pengidap. Yang kedua, kontak langsung dengan darah atau jarum suntik. Yang ketiga, secara vertikal ditularkan oleh seorang ibu yang mengidap penyakit menular seksual kepada bayinya, baik selama hamil, saat melahirkan, ataupun setelah melahirkan. Nah, selanjutnya, apa sih jenis-jenis penyakit menular seksual itu? Yuk simak. Nah, yang pertama ada sifilis. Sifilis merupakan penyakit menular seksual yang disebabkan oleh infeksi bakteri Treponema pallidum. Penyakit ini mempunyai gejala berupa munculnya luka pada alat kelamin atau mulut. Nah, yang kedua ada gonore. Gonore adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gonore juga dikenal dengan kencing nanah karena dapat menyebabkan keluarnya cairan pada saat buang air kecil yang dapat menyebabkan rasa perih atau nyeri pada area penis atau vagina. Yang ketiga ada chlamydia. Nah, chlamydia merupakan penyakit menular seksual yang umum terjadi. Penyakit ini disebabkan oleh Chlamydia trachomatis. Penyakit ini memang tidak menimbulkan gejala yang signifikan. Namun, chlamydia tetap harus diwaspadai karena penularannya bisa terjadi tanpa disadari oleh orang yang terinfeksi. Nah, yang keempat ada kutil kelamin. Kutil kelamin merupakan salah satu penyakit menular seksual yang disebabkan oleh virus human papillomavirus di sekitar alat kelamin. Penyakit ini tidak menimbulkan rasa sakit, tetapi biasanya akan muncul rasa gatal dan memerah. Yang berikut adalah HIV. HIV adalah virus human immunodeficiency yang tersebar melalui cairan tubuh dan menyerang sistem kekebalan tubuh. Nah, pada tahap awal, HIV tidak akan menunjukkan gejala karena virus akan tidur, sementara waktu menunggu sistem imun melemah dan dapat berkembang menjadi penyakit acute immunodeficiency syndrome atau biasa kita kenal AIDS yang sangat mematikan. Nah, yang keenam adalah herpes genital. Penyakit menular seksual ini disebabkan oleh virus herpes simplex. Herpes genital ini bisa menyebabkan rasa sakit, gatal, dan luka di area genital pengidap. Namun, pengidap bisa juga tidak mengalami gejala, tapi tetap bisa menularkan virus, bahkan ketika tidak memiliki luka yang terlihat. Berikutnya kita masuk pada diagnosa penyakit menular seksual. Jadi, pemeriksaan klinis pada penyakit menular seksual atau PMS memiliki 3 prinsip, yaitu anamnesa, pemeriksaan fisik, dan pengambilan bahan untuk pemeriksaan laboratorium. Anamnesa dilakukan untuk mendapatkan informasi penting, terutama pada waktu menanyakan riwayat seksual. Nah, berikut adalah hal yang dikaji dalam penegakan diagnosa penyakit menular seksual. Yang pertama, keadaan umum yang dirasakan. Yang kedua, pengobatan yang telah diberikan, baik topikal ataupun sistemik dengan penekanan pada antibiotik. Yang ketiga, riwayat penyakit seksual, yaitu kontak seksual baik di dalam maupun di luar pernikahan, berganti-ganti pasangan, kontak seksual dengan pasangan setelah mengalami gejala infeksi. Yang keempat, riwayat penyakit terdahulu yang berhubungan dengan infeksi menular seksual. Yang kelima, riwayat penyakit berat lainnya. Yang keenam yaitu riwayat keluarga, yaitu dugaan infeksi menular seksual yang ditularkan oleh ibu kepada bayinya. Yang ketujuh, keluhan lain yang mungkin berkaitan dengan komplikasi penyakit menular seksual. Nah, berikutnya kita masuk pada cara pencegahan penyakit menular seksual atau PMS.
Menurut Kementerian Kesehatan tahun 2020, untuk menghindari penularan penyakit menular seksual, dapat dilakukan beberapa pencegahan yang dikenal dengan konsep ABCDE. Yang pertama, A. Abstinence, yaitu absen seks atau tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Yang kedua, be faithful, yaitu bersikap setia atau tidak berganti-ganti pasangan. Yang ketiga, C, yaitu kondom, cegah penularan dengan menggunakan kondom. Yang keempat yaitu D, drug now, yaitu tidak menggunakan narkoba atau zat adiktif lainnya. Yang kelima, E atau education, yaitu pemberian edukasi seputar masalah kesehatan, khususnya penyakit menular seksual. Oke, sekian video edukasi kesehatan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.